Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali, masih akan mempelajari tentang materi pelajaran IPA. Nah, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu absen ya? Absen dulu. Retno Wulandari Hadir. hadir. Amelia Ari hadir semua ya? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua dapat belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini berdoa dipimpin oleh Mbak Retno Wulandari. Silahkan Mbak Retno. Berdoa mulai. Nah, untuk pelajaran pada hari ini silahkan dibuka bukunya. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin. Kita sampai mana? Sampai ke listrik statis. Halaman, nah itu. Ya, Mbak Mel itu Mbak Mel. Sudah ya? Keluarkan alat tulis dan juga dibuka buku masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang listrik statis. Untuk pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang konsep listrik statis. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan praktikum sederhana tentang gejala listrik statis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melaporkan hasil praktikumnya. Seperti itu ya. Jadi tujuan kita hari ini. Nah, untuk apa itu listrik statis? Ada yang tahu? Tidak? Belum belajar ya? Oh, belum belajar. Baik, kalau belum belajar, kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Nah, itu listrik statis. Listrik statis merupakan listrik yang berada dalam keadaan diam. Jadi listriknya itu tidak mengalir seperti listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu yang dapat mengalir, contohnya itu lampu bisa menyala. Itu contoh dari listrik dinamis seperti itu. Nah, di sini pada konsep listrik statis yang akan kita bahas itu ada muatan listrik. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang atom ya. Di dalam atom itu memiliki tiga muatan. Yang pertama itu ada apa saja? Proton. Kemudian elektron. Yang ketiga neutron. Kalau proton itu yang bermuatan apa? Positif. Kalau negatif itu namanya elektron. Kemudian kalau neutron yang netral. Nah, kemudian pada listrik statis ini dikenal dengan adanya interaksi antar muatan. Nah, di sini apabila tuliskan di sini ya. Listrik statis. Nah, di sini apabila ada ini muatan positif atau yang disebut apa tadi? Proton. Kemudian di sini ada negatif apa? Elektron. Nah, ini jika saling didekatkan, ini akan terjadi reaksi apa? Akan terjadi reaksi tarik menarik ya. Nah, apa yang terjadi? Tarik menarik. Nah, apabila benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan terjadi saling tarik menarik. Tetapi kalau benda yang didekatkan itu sama-sama positif, itu akan tolak menolak. Nah, begitupun juga kalau negatif dengan negatif didekatkan, itu akan
tolak menolak. menolak. Nah, karena pada dasarnya kalau muatan itu yang sejenis akan didekatkan itu akan terjadi tolak menolak. Tetapi kalau yang berbeda jenis akan terjadi tarik menarik. Nah, ini yang dinamakan dengan gejala listrik statis. Nah, yang kita akan pelajari pada hari ini seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Ya, Kalau sejenis itu akan terjadi, tolak menolak. kalau tidak sejenis Tarik tarik menarik. menarik. Bentar. Untuk selanjutnya, nah sebenarnya dalam atom itu muatan itu selalu sama. Jadi ini atom ya. Jumlahnya itu selalu sama. Ini ada positif, 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 negatif, negatif sama negatif. Tetapi ketika didekatkan dengan sebuah benda atau digosokkan, maka elektron ini akan berpindah. Jadi elektron ini dapat berpindah. Jadi semisal di sini. Karena terjadi interaksi antara benda satu dengan benda dua, maka elektron ini berpindah ke sini. Di sini berkurang satu. Benda yang kekurangan yang kelebihan elektron ini akan bermuatan negatif. Tetapi yang kekurangan elektron ini jadi bermuatan positif. Tuh ya. Jadi yang bisa berpindah itu adalah elektronnya. Itu ya. Seperti contohnya. Nah, ketika kita menggosokkan sisir, ya. Kita menggosokkan sisir dengan rambut kita, rambut kering kita. Nanti itu sisirnya itu akan dapat mengangkat kertas-kertas kecil. Ya, pernah lihat? Belum pernah lihat? Belum. Oh, belum. Itu nanti akan mengangkat kertas-kertas kecil karena adanya listrik statis di situ. Karena ketika kita menggosokkan si sisir ini, nah elektron dari rambut itu berpindah ke sisir sehingga sisir kelebihan elektron jadi bermuatan negatif sehingga dapat menarik potongan kertas-kertas kecil itu. Seperti itu ya. Oke. Untuk sampai sini agar lebih memahami tentang muatan listrik ini, kita akan melakukan praktikum ya. Sudah membawa benda-benda yang Ibu pesan kemarin, yang Ibu pesankan? Sudah. Apa saja? Ayo silahkan ditunjukkan. Ada apa? Sedotan dan botol. Di sini nanti kita akan melakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, ini lembar kerjanya. Ini untuk yang dibagi satu-satu. Silahkan diberi nama sama kelasnya masing-masing ya. Namanya silahkan. Tulis namanya dulu. Kemudian jika sudah menulis nama, silahkan dibaca tujuan percobaannya, kemudian alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Sudah ya. Nah, silahkan dibaca. Sudah siap? Sudah? Oke, kita akan mulai praktikumnya. Silakan lakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja siswa yang Ibu berikan. Itu terjadi apa Mbak Amel?
tarik menarik. Berarti karena muatannya, kalau tarik menarik tadi muatannya apa? Elektron. Tidak apa? Negatif. Tidak sejenis. Hmm. Kalau muatan yang didekatkan tidak sejenis tarik menarik ya. Jadi salah satunya positif dan juga salah satunya negatif. Mbak Ulan coba. Itu tarik menarik. Coba pakai ini nih. Itu juga apa? Tarik Menarik. karena apa? Karena sejenis. Tarik menarik karena tidak sejenis. Kalau sejenis itu akan tolak menolak ya. Ini kan tadi digosokkan dengan tisu, yang satunya kan enggak, jadi berbeda muatannya gitu ya. Nah, ini bukti dari apa? Tolak menolak karena Tidak muatannya sejenis. sejenis ya. Udah ya, kita mendapatkan 2 kan. Nah, sekarang silakan ditulis di kesimpulannya. Itu. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kedua sedotan yang sudah digosokkan dengan tisu itu didekatkan, akan terjadi apa? Tolak menolak. Tolak menolak. Kan tolak menolak ya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika telapak tangan yang didekatkan dengan sedotan tadi? Tarik menarik. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini nanti disimpulkan sendiri, yaitu Ya. nanti sebagai hasil dari laporan praktikumnya. Akhirnya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kemudian ketika apa atau muatan apa yang terjadi tarik menarik? Beda jenis. Yang beda jenis. Terus kemudian kalau tolak menolak? Sejenis. Yang sejenis ya. Dipelajari kembali ya dengan pesan-pesan pelajar. Terus belajar membaca itu perlu ya. Jadi sebelum sekolah dimulai, malamnya itu usahakan dengan belajar dan juga membaca buku-buku yang akan dipelajari besok ya, biar ada dasarnya, ada mengerti bahan yang akan kita bicarakan pada esok harinya, seperti itu ya. Baiklah, semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Diakhiri dengan doa ya. Mbak Amel, silahkan mengakhiri dengan doa. Mulai doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita cukupkan pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.